Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus di tahun yang baru, hari yang baru yang Tuhan beri buat kita semuanya untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati pribadi Tuhan yang luar biasa, yang begitu mengasihi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita umat kudus Tuhan, kita satukan hati kita bersama-sama. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita agungkan Dia, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya, Dia turun ke dunia sebagai manusia, supaya Dia bisa dekat dengan kita umat kesayangannya, dan Dia bisa mencurahkan kasih-Nya bahkan mati bagi kita untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Oh Tuhan, pagi hari ini kami mau mengawali hari ini dengan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukuri untuk kasih-Mu yang begitu ajaib bagi setiap kami. Kami sudah meninggalkan 2022 di dalam anugerah Kristus, dan kami siap untuk memasuki 2023 tetap bahkan lebih lagi di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, besar mahamu, Kaulah memilikiku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat
Engkau Tuhan. Sepanjang 2022, bagaimana tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Terima kasih, terima kasih. Hingga pagi hari ini kami menginjak di tahun yang baru. Kami tetap menikmati Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali tidak. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau mungkin selama 2022 hidup kami kurang berkenan di hati-Mu, dan kami terus rindu Tuhan. Allah Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, hari lepas hari, sehingga hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam perkenan-Mu Tuhan. Dan 2023 kami siap mendeklarasikan Engkau Yesus Kristus Tuhan atas hidup kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi Engkau. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk
anugerah-Mu yang berkuasa atas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Sekali beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Haleluya. Biar kita mengawali tahun ini, mengawali hidup kita, mengawali segala sesuatunya di dalam pujian kita hanya kepada Dia, syukur kita kepada Dia, karena apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita sungguh luar biasa. Amin. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pujian kita, saya akan mengundang ada ibu-ibu kekasih yang sudah diberkati Tuhan sepanjang 2022. Dan itu mewakili kita, Jemaat GKB Sidoyoso yang dikasih oleh Tuhan. Ada dua ibu yang kekasih, antara Ibu Wagia dan Ibu Yanti. Saya persilakan bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Amin. Luar biasa, ajaib luar biasa. Mari silakan Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saya berdiri di tempat ini, ya hari ini di tahun yang baru dengan keadaan sehat semuanya karena kemurahan Tuhan. Semua campur tangan Tuhan, Tuhan pelihara kami sepanjang tahun 2022 ya. Dari 2020 Tuhan menolong kami semuanya. Tuhan lewatkan dari COVID ya. Tuhan izinkan tidak menyentuh kami ya, walaupun cuma batuk-batuk saja ya. Sempat awal tahun 2022 itu batuk enggak mari-mari semua keluarga, satu keluarga. Tapi kami tidak menyangka kalau itu tuh COVID ya. Dikira batuk biasa, tapi semuanya obat batuk diminum kok nggak mempan semua gitu ya. Tapi untungnya hanya cuma batuk-batuk biasa ya. Dan bersyukur Tuhan menolong kami melalui segala hal yang terjadi, ya, suka duka semuanya terjadi, dan Tuhan tetap beri kami kekuatan, Tuhan tetap beri kami kesehatan ya. Dan satu hal juga yang saya sering doa untuk saya itu giginya ya. Saya Tuhan gimana ini menolong giginya.
Dan di tahun ini Tuhan izinkan, Tuhan kasih hikmat. Ya sudah, pakai BPJS-mu katanya gitu ya. Tuhan tuh bilang sama saya, oh iya ya, punya BPJS kok ya boleh dipakai. Akhirnya Tuhan tolong dan saya mulai jalankan dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini juga masih dalam perawatan ya. Dan dokternya bilang, ini si anak-anak kok giginya kayak gini katanya. Tapi bersyukur Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kecukupan, kemampuan pada kami semua sekeluarga, hingga pada awal tahun ini kami tetap dalam keadaan sehat baik, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan dan memberkati kita. Tuhan, persilakan selanjutnya Ibu Wadia, monggo. Haleluya. Ini ibu-ibu yang luar biasa ini. Haleluya. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat tahun baru. Terima kasih untuk Pak Gugem memberi kesempatan untuk bersaksi. Puji Tuhan, kalau saya bisa sehat, bisa berdiri saat ini itu semua karena Tuhan yang selalu menyertai saya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, ya mungkin sama kayak Mbak Yambi dari awal 2020. Cuma bedanya di sini saya luar biasa. Di tahun 2020 COVID datang, anak saya meninggalkan kami tanpa kabar sampai 2 tahun. Tapi puji Tuhan, saya dan keluarga bisa melalui semua. Ya mungkin itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tapi puji Tuhan, di awal 2022 seperti yang anak saya bilang, tahun 2002 tahun berkat buat kita. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Tidak lama kemudian di pertengahan Januari, tepatnya tanggal 15 Januari 2022, kami sekeluarga mendapat kabar dari anak saya, dari Nando. Puji Tuhan, dia dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Itu sungguh tahun yang luar biasa. Tahun 2002 benar-benar menjadi tahun berkat buat kami, di mana Tuhan izinkan Nando pulang di pertengahan tahun. Kami juga mulai masuk kuliah dengan biaya yang tidak kami duga. Puji Tuhan, itu intinya dari sekian harga kami cuma bayar sekian, dari ini juga bayar sekian. Itu puji Tuhan, itu tidak ada di dalam pikiran kami. Itu puji Tuhan sekali. Dan di penghujung tahun mendekati Natal kemarin, itu saya juga mendapat berkah. Amin. 2 hari sebelum Natal, hari Jumat, tepatnya hari Jumat pagi, ya ada insiden kecil. Tapi puji Tuhan, anaknya yang saya pikirkan itu anaknya orang tidak apa-apa. Anaknya orang tidak apa-apa, saya luka tidak apa-apa. Cuma saya pikir, mau Natal kurang 2 hari, bisa nggak saya pakai sepatu? Coba pikiran itu. Ya puji Tuhan, minggu pagi itu kaki saya masih sakit. Saya coba pakai sepatu masih sakit. Ya wes lah, kalau memang nggak bisa ya sudah. Tapi puji Tuhan, sore pas mau berangkat ibadah itu luar biasa, kaki saya nggak sakit pakai sepatu itu. Ya puji Tuhan, terima kasih, itu semua karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat saya pribadi dan semuanya. Pasti semua Tuhan menyertai kita di tahun 2023. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa.
Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Tahun 2022 juga merupakan tahun yang membuat saya sempat shock gitu ya, karena suami saya selalu sakitnya itu berhubungan dengan nafas, dan itu buat saya deg-degan ya, nafasnya istilahnya kalau orang Jawa itu Senin Kemis gitu. Dan Tuhan itu ajaib ya, Tuhan beri kesembuhan, pertolongan yang dahsyat luar biasa, sehingga pagi hari ini pun dia bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita semuanya bugem juga mengalami pemulihan Tuhan, kesembuhan. Semua jemaat yang ada di tempat ini, saya percaya yang daripada Tuhan. Allah kita memang dahsyat, Allah kita memang ajaib. Tidak ada satupun yang seperti Dia. Pada siapa
damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mensyukuri apa yang sudah terjadi. Kami syukuri Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh ajaib, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kita siapkan hati kita untuk pagi hari ini. Kita siap mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Kami asih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
keadaan kami hari ini 1 Januari 2023 itu karena kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memuji menyembah itu karena anugerah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kami meneladani Maria yang duduk diam di dekat-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Halo. Iya, hari ini kita tepat 1 Januari 2023. Banyak kenangan, banyak memori, banyak peristiwa yang terjadi di tahun 2022. Itu tadi kalau seandainya ibadahnya ini tadi malam 31 Desember bisa semua ya, karena waktunya kita berjalan terus, jadi hanya 2 ibu-ibu PKK yang menyampaikan kesaksian. Iya, semua menyaksikan kemurahan Tuhan ya, semua menyaksikan betapa di tahun 2022 tidak ada satupun kita yang lepas dari kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita bisa lepas dari COVID, kita seakan-akan juga lepas dari segala himpitan, masalah kita masing-masing banyak. Tapi percayalah, meskipun di tahun 2023 yang katanya berat, yang katanya gelap, yang katanya kurang baik, dari tahun ke tahun selalu pernyataan itu ada. Iya, tapi biarlah kita mengawali tahun ini dengan iman kita bahwa Dialah Allah yang menyelamatkan. Amin. Yes. Hari ini saya pakai jas karena yang memberikan jas ini mumpung hadir di tempat ini. Karena pada waktu yang lalu dia tidak hadir. Terima kasih Pak Rudi untuk jasnya. Iya, kita akan merenungkan firman Tuhan, betapa kita berharap di tahun 2023 akan kita lalui lebih baik lagi dari tahun 2022. Meskipun katanya orang berat. Iya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 bisa dibacakan oleh Ibu Gembala. Akan firman Tuhan jadikan rema dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Kalau mendengar ayat-ayat yang menyejukkan gini, kita berkata amin. Tapi jangan lupa syarat dan ketentuannya. Iya. Dikatakan tadi yang menaruh harapannya pada, bukan kepada manusia. Seringkali tanpa sadar kita selalu menggantungkan pada manusia. Itu manusiawi. Iya. Pada waktu kita ada masalah, kita ingatnya, sama si A, sama si B, sama si C. Tapi biarlah mulai hari ini, di hari pertama di tahun 2023, yang menaruh harapannya pada Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan kepada pacar, bukan kepada suami, istri, orang tua, tapi nomor satu yang menaruh harapannya pada Tuhan, Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu. Amin. Iya. Kita akan membuka Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Nanti dibaca di rumah. PR mau baca di rumah? Iya, ini sebagian. Yang lainnya mau menikmati tahun baru. Masih kurang tadi malam. Apakah tadi malam sukinya masih ada? Iya, Yohanes 5
Kita baca beberapa ayat saja, hanya PR di ayat 8, ayat 5, ayat 5, 6, 7, 8. Bisa dibacakan Ibu Gembala dengan mic dengan suara keras. Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Oke, terima kasih. Sengaja saya tidak baca semua. Tadi saya katakan PR untuk dibaca. Mungkin kita sudah baca ayat ini, tahu ceritanya, bahkan yang sekolah minggu pun sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi biar ada hari ini, siang ini, pagi ini, kita merenungkan firman Tuhan dari sudut pandang yang lain. Iya. Hari ini kita akan lebih bagaimana pasal ini diadakan, diceritakan, ditulis. Iya. Kita tahu di kolam Bethesda itu orang-orang berjejal, orang-orang yang sakit menaruh harapannya yang nomor satu turun di kolam air. Pada waktu air terguncang dia akan sembuh. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya beri judul khotbah atau renungan jangan sampai harapanmu keliru. Ini dari sudut pandang yang lain. Iya. Pernahkah kita pada waktu kita membaca firman Tuhan ayat ini, kita berpikir kenapa si lumpuh ini selama 38 tahun baru sembuh? Ada yang mau memberikan opini? Hari ini coba kita berpikir dan merenungkan, jangan sampai harapan kita keliru. Yang nomor satu, orang sakit, ia melumpuh tadi, dia berharap ditolong orang. Apa yang dikatakan tadi? Yesus mengatakan dan berkata, dia tahu, Yesus tahu bahwa dia sakit. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu dia sakit? Tahu. Bahkan ditulis 38 tahun. Tapi yang terjadi, orang ini mengharapkan seseorang untuk mengangkat dia, atau menjunjung dia, atau menggendong dia. Dan itu terjadi 38 tahun. Waktu yang tidak sedikit, bukan 2 bulan, 3 bulan, bukan 3 tahun, tapi 38 tahun. Dia berharap dan berharap. Adakah kita yang berdoa di sini 38 tahun belum dipenuhi oleh Tuhan? Apakah kita kalau berdoa dan bergumulan kita selama sekian bulan, sekian tahun sudah nggak doa-doa Tuhan, nggak dijawab, nggak apa-apa? Dan yang ada kita menyalahkan Tuhan, mau meragukan kuasa Tuhan. Apakah benar dia Tuhan sang penyelamat? Ataukah mulai berpikir, saya bukan anak Tuhan, saya mungkin anak tirinya Tuhan, saya bukan orang yang berharga di hadapan Tuhan. Berapa banyak pengharapan doa kita di tahun 2022 yang tidak atau belum Tuhan jawab.
jawab dalam hati. Banyak doa-doa kita yang mungkin belum dijawab. Pertanyaannya, apakah harapan kita keliru? Kita mengharapkan pada rancangan Tuhan sekali lagi Dia memberikan yang terbaik. Amin. Berapa banyak harapan kita keliru seperti orang lumpuh ini 38 tahun. Tuhan, seandainya ada orang yang mengangkat aku, seandainya. Tapi seandainya dia berharap dari awal, dia berdoa dari awal, kemungkinan tidak 38 tahun. Tuhan tahu dia sakit. Pertanyaannya, Tuhan aneh ya. Orang sakit ditanya, mau kau sembuh? Ya pasti. Yeski, maukah engkau kaya? Maukah engkau segera menikah? Tuhan tahu, tapi waktuku belum tiba, Ibu. Ya, seperti Ibu Yesus Maria pada waktu peristiwa di Kana. Kira-kira Tuhan tidak tahu kalau ada kesulitan di peristiwa perkawinan? Tahu, Dia Tuhan. Tapi pada waktu sang ibu mengharapkan ibunya berbuat mujizat, waktuku belum tiba. Dan sang ibu, Bunda Maria, dia tidak, anakku, kamu kok jawabnya gitu sih? Enggak ya. Dia tahu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Siapa yang pernah bilang ke mamanya atau orang tuanya, "Ma, kok gitu sih? Ini saya minta itu karena saya perlu." Pasti orang tuanya tahu. Tuhan tahu kebutuhannya Bapak Ibu Agus. Amin. Dan Tuhan yang memberi. Kalau saya senyum saya ini penuh arti. Wait and see. Biarlah setiap kita yang duduk di sini di ruangan ini di tahun 2023 mengerti bahwa harapan kita hanya pada Sang Penyelamat. Tidak ada yang menyangka. Saya tidak tahu berapa lama Ibu Wagia berdoa untuk Nando. Tiap hari, dulu pada waktu kita doa di hari Jumat ya, kita doakan. Tapi pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, Tuhan jawab. Untung tidak sampai 38 tahun ya Bu Wagia. Bayangkan kalau 38 tahun, itu Fani sudah punya anak berapa? Iya, 38 tahun. Sang lumpuh ini salah, harapannya salah. Akibatnya 38 tahun dia baru ada keajaiban, ada miracle, ada mujizat. Seandainya bangsa Israel harapannya tidak keliru dan dia tidak menggerutu, tidak perlu waktu 40 tahun di padang gurun. Makanya hati-hati dengan harapan kita. Jangan sampai kita berharap sekali lagi dengan manusia. Tadi pujiannya Dia Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janji. Dia bukan manusia yang suka menunda-nunda. Orang Yahudi pun, kalau kita baca ayat ini, coba dia baca ayat 10. Ayat 10 coba dibacakan. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Iya. Orang Yahudi selalu mencari kesalahannya Tuhan Yesus.
Dan harapannya dia hari itu tidak ada mujizat, tapi harapannya orang Yahudi keliru. Mereka berharap tidak ada yang bekerja di hari Sabat, tapi Yesus, dia bekerja. Dia tahu jiwa, dia tahu kebutuhan seseorang. Dia malah melanggar adat istiadat orang Yahudi. Iya, dikiranya hukum Taurat itu saklek, iya, atau bilang letterless, saklek dan sebagainya. Tapi dia tahu apa yang terbaik. Dikatakan di ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jangan sampai kita punya harapan yang keliru seperti orang Yahudi yang dia akhirnya punya niat. Kalau kita baca selanjutnya, ia punya niat menganiaya Yesus, tapi Yesus menghilang. Kita sering menganiaya Yesus dengan perbuatan perkataan yang tidak menyenangkan. Betul? Berapa banyak kita menyedihkan hati Tuhan? Berapa banyak kita sering menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalinya dengan harapan ini, harapan itu. Atau pada waktu kita proses untuk mencapai harapan itu, kita menghalalkan segala cara. Padahal pada waktu kita diproses itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, cara Tuhan untuk membuat kita dalam jalur kebenaran Tuhan. Tuhan bekerja, katakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Tidak ada waktu untuk leyeh-leyeh bagi Tuhan. Jangan sampai karena kita mungkin pilek sedikit dan pusing sedikit, kita terus melalaikan ibadah, melalaikan pelayanan. Tuhan tak leyeh-leyeh dulu. Hari ini 1 Januari ingat, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Proses yang Tuhan beri untuk kita sekian lama, tidak ada yang tahu. Sering harapan kita itu keliru dan itu membuat kita kecewa, tapi kecewa itu jangan sampai mendukakan hati Tuhan. Tadi malam kalau di sini di sini bukan kita, di sini yang kecamatan Simokerto itu melakukan dan makan suki. Tapi harapan saya tadi malam itu kecewa. Tadi hukum soalnya gak dipanggil, coba kesaksian tadi malam. Kami keliling dari Balas Kumpul, keliling Wiyung, keliling PTC, tidak menemukan ikan bakar. Untung persiapannya tentang harapan yang keliru. Iya Tuhan, keliru ya. Katanya Tuhan, kapok. Kenapa nggak beli dari tadi? Kenapa baru keluar jam 11 malam? Iya, ada yang di dekat. Ya, tapi pikir mau cari-cari yang di DPTC. Setelah itu baru menyerah beli yang dekat. Yang dekat begitu kita rating saya pasang ke kiri, tukang parkir ngomong sudah habis om. Iya, jangan sampai harapan kita keliru. Kita harus punya motivasi yang benar, sikap terhadap sesama. Jangan sampai juga punya harapan yang salah. Ya, sadari sikap pada waktu kita berproses. Sekali lagi pada waktu berproses, jangan sampai kita protes sama Tuhan. Dan satu poin, pada waktu kita mungkin merasa kecewa, pada waktu harapan kita belum dikabulkan Tuhan, pada waktu doa kita belum terjawab, satu ukuran, kalau engkau bertanya pada Tuhan dan merasa kecewa, perhatikan, dengar.
layakkah engkau marah? Siapa kita? Apakah kita layak untuk marah kepada Tuhan? Seringkali kita, Tuhan kok begini, Tuhan begitu. Pada waktu kita tercapai, pada waktu harapan kita belum dijawab, pada rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Amin. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Sekali lagi, bila mana kita sampai melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan, protes sama Tuhan, Kak Tuhan, Anda gereja-gereja tidak ibadah-ibadahan, layakkah engkau marah? Saat doamu belum terjawab. Siapa kita? Kita bejana. Kita hanya nurut pada waktu dibentuk jadi wali, ada yang jadi tempat minum, kita hanya nyerah. Gak mungkin kita protes, Tuhan aku udah mau jadi tempat minum, aku maunya jadi gentong. Tapi biarlah hari ini kita belajar. Karena pengharapan itu punya energi yang luar biasa. Suatu saat yang namanya George Linan, itu pekerjaannya seorang montir. Ini terjadi sekian bulan yang lalu. Ini cerita nyata, bukan satu cerita fiksi. Ya, si George, gak baca. Ya, itu saya punya teman namanya Pak George juga ya. Ini si George ini hobinya suka berpetualang mencari gua-gua yang spektakuler. Ada yang suka healing cari gua-gua, nggak ada di sini. Ada yang suka berpetualang. Ya pada waktu saat si George ini dia cari gua, memang stalaktit dan stalagmit gua itu indah ya, apalagi mungkin ada yang mengandung fosfor, pada waktu dikasih sinar gitu bagus ya. Nah suatu saat beberapa bulan yang lalu dia mengunjungi satu gua di Wales. Tahu Wales? Wales itu sebelahnya Pokot ke timur. Ya di Solo pokoknya ya, di di negerinya Ryan Giggs ya. Ryan Giggs ini dikenal sama Kodoni ya, di Wales sana, atau negerinya Gareth Bale. Nah pada waktu dia masuk gua terjadi musibah yaitu tiba-tiba ada gempa, jadi runtuh dan terjebaklah dia. Dari 3 orang Jos yang nggak tahu dia bisa terjebak, dan pada waktu terjebak, pada waktu kita terjadi itu, bayangkan kalau kita terjadi terus kita tidak bisa apa-apa. Dan Jos ini pada waktu terkena reruntuhan batu-batu, seluruh tubuhnya patah tulang. Jadi mulai dari tulang belikat ya, kemudian tulang rusuk, tulang punggung patah semua. Terus bagaimana dia bisa keluar? Bayangkan ibu gembala aja yang kena fraktur gitu aja kita bingung. Dan ini terjebak dalam reruntuhan gelap. Kira-kira kalau Yeski atau Mika terjebak itu gelap, kira-kira gimana ya? Tidak bisa ngomong ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, pasti ada berharap orang yang menolong. Dan 24 jam terlalui, berarti dia tidak makan, tidak minum, dalam kondisi patah. Dia nggak bisa apa-apa. 24 jam, 25 jam, 26 jam, 24 jam itu 1 hari. 2 hari 48 belum ditemukan. Yang di luar juga mulai mencari dengan pakai teknologi. Iya. Kalau 2 hari 2 malam Doni tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi?
dalam kondisi antara hidup dan mati. Iya, karena dia luka, infeksi pasti, tidak makan, tidak minum. Tapi Tuhan punya anugerah untuk si Jos. Pada jam ke-54 sang penyelamat, regu penyelamat bisa menyelamatkan. Dan ternyata si Jos masih hidup. Kalau mati nggak tahu saya khotbahkan ya, ini karena hidup. Si Jos hidup 54 jam tanpa makan, tanpa minum, dalam kondisi luka. Ditanya biasa setelah itu media massa menanya kok bisa bertahan 54 jam hidup. Si Jos berkata, iya, pada waktu saya terjebak merenung seorang diri, saya hanya ingat. Ini memang si Jos, saya rasa bukan anak Tuhan ya, kisah ini, tapi sekitar saya ambil perjuangannya dia dan harapannya dia. Dia berkata, saya hanya ingat pacar saya, karena dia berjanji pada hari itu akan menyaksikan kembang api di tahun baru. Enggak, kemarin sih 2 bulan yang lalu. Tapi benar dia akan berjanjian sama kekasihnya untuk lihat kembang api. Itu yang membuat dia bertahan. Sekarang hikmahnya, kalau ini Jos, sebenarnya dia harapannya juga salah ya. Pacar, dia gak putus. Dan nyindir sih, gak nyindir. Tapi kalau kita harapannya pada Allah yang menyelamatkan, alamat yang benar. Harapan itu memang satu semangat ya. Orang kalau tidak punya harapan, orang yang bunuh diri itu pasti sudah tidak punya harapan, betul? Tapi kalau kita punya harapan pada Tuhan, ada kehidupan, ada harapan. Apa yang menjadi pengharapanmu di tahun 2023? Pengharapan dalam bahasa Ibrani tikva. Apa tikvamu di tahun 2023? Baik kaum muda, baik kaum ibu, kaum bapak, apa pengharapanmu di tahun 2023? Biar kita menaikkan doa kita. Nanti kita mengucap syukur kita bisa melewati tahun 2022 dan 2023. Apa pengharapanmu di dalam Tuhan? Kita baca satu ayat, Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 18. Bisa melihat semua? Semua bisa bicara dengan lantang? Lidah bibirnya tidak sariawan. Kita baca 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Harapan di dalam Tuhan. Ya, si lumpuh akhirnya sembuh karena dia bertemu dengan Sang Penyelamat, yaitu Tuhan Yehova Rafa. Dia bertemu dengan alamat yang benar, pengharapan yang benar, dan akhirnya mujizat terjadi. Tahun 2023 jangan menjadi tahun yang menakutkan, meskipun kalau dipikir secara akal sehat, rasio, ya. Tapi biar kita dengan mata iman kita belajar, ya, bahwa tahun 2023 adalah tahun peluang. Kalau sepanjang 3 tahun kita berkutat dengan COVID, tapi biar tahun 2023
kita tahun pengharapan, tahun peluang, tahun penuaian untuk jiwa-jiwa baru. Kursi-kursi ada yang menduduki, jangan jadikan kursi ini kosong. Mau berdoa, Jumat malam mau datang, berat. Saya kan masih muda, apalagi kalau hujan sejuk, enak gelut guling. Biar tahun 2023 menjadi tahun peluang untuk pengusaha, menjadi tahun pengharapan untuk yang menjadikan doa-doa yang khusus. Dan kita semua, ibu berumah tangga, bisa enggak nanti jangan sampai BBM naik dan sebagainya, tapi biarlah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Amin. Saya udah mau main musik di depan WA Singer. Lagu kesukaannya Kak Erna itu dikatakan ada kata-kata harapan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita saat teduh sejenak. Dalam Yohanes 14 ayat 1 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus dengan tegas memerintahkan kita untuk percaya kepada Allah. Jangan gelisah hatimu. Responi dengan iman. Responi dengan iman, Tuhan pasti memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Pada saat kegelisahan, pada waktu kekhawatiran, pada waktu ketakutan datang, serahkan kepada Tuhan dan nyatakan dalam doa dengan disertai ucapan syukur. Di dalam Tuhan persoalan tidak akan dapat menggoyahkan kita. Biarlah tahun 2023 bukan tahun yang menakutkan, bukan tahun yang menggelisahkan seperti kata pengamal, namun tahun penuh rahmat dan harapan. Karena iman kita iman yang benar di hadapan Tuhan, karena harapan kita harapan yang benar kepada Allah kita, yaitu Yesus Tuhan. Tersyukurku di kakimu. Cuma berdoa. Flashback di tahun 2022, apa yang Tuhan sudah kasih. Masalah apapun mungkin menimpa kita, tapi kalau Engkau ada sebagaimana kita ada hari ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga menjadi komitmen kita untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Masalah apapun tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus, tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ya, seringkali pikiran kita yang menjadi medan pertempuran oleh si iblis dengan intimidasinya. Kamu tidak bisa, kamu lumpuh, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu pasti ini, pasti itu. Biarlah tapi di dalam nama Yesus, biarlah kita harapan kita tahu kepada Tuhan. Amin. Biar kita menjadi bejana yang dibentuk seturut kehendak Tuhan. Amin. Yesus, saya udah bagi diri.
harus mendekat dengan Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan. Dan saat kita merasakan hadirat-Mu, kita tidak mau melepas Tuhan. Katakan masuk terus dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Katakan harapanku, hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk Kau muliakan. Saya beri kesempatan untuk kita berenung. Saya berdoa, Bapak Ibu berdoa. Bagaimana kita melewati tahun 2022 oleh karena kasih karunia Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, mungkin kita merasa masih kurang ini, masih kurang itu. Tapi biar kita bersyukur, kita bisa melewati tahun 2022. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada hari ini. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, saya persilakan Bapak Ibu berdoa, minta ampun. Kalau harapan kita keliru, kata-kata keliru, perbuatan kita keliru di hadapan Tuhan, motivasi kita keliru, sehingga kita layak untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Berdoa, ya kita saat teduh. Yesus, ampuni kami. Seringkali kami salah, seringkali kami keliru, kami menyedihkan Engkau, menyusahkan. Tapi biar keluar dari mulut kami Tuhan, bahwa Engkau baik, You are good, Engkau baik. Terima kasih Pak. Kalau kami boleh mengakhiri tahun 2022 oleh karena kasih karunia, kami akan melangkah Tuhan hari ini 1 Januari 2023. Harapan kami, iman kami hanya satu, Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapak, pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengamini firman-Mu, kami bersyukur. Biar Roh Kudus memutrakan dalam hati kami. Haleluya, amin. Saya Bapak Ibu bangkit berdiri.
percaya. Dia boleh lahir, dia mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita. Lebih dari yang kukira, Dia selalu ada saat kau minta ampun, saat kau datang padanya, dia selalu ada. Persiapkan tubuh yang roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga dengan perjamuan kudus yang benar kita peroleh berkat dan bukan kutuk. Kita akan memberkati roti dan anggur. Bapak, terima kasih, kiranya Kau melayakkan kami, Kau mentahirkan kami, sehingga kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu dengan benar, sehingga kami mendapat berkat dan bukan kutuk. Jadi kami menjadi bagian, kami ambil bagian kami Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, Kau yang memulihkan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menguduskan perjamuan kudus ini sehingga kami menjadi berkat bagi kami semua. Kita angkat roti tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dalam terima kasih. Kami dipersatukan. Kita mengangkat tinggi-tinggi cawan perjanjian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Cawan perjanjian yang berisi darah Kristus yang menyelamatkan kita, yang membuat kita terhapus dosa-dosanya. Kita minum dengan percaya dalam nama Haleluya. Haleluya.
Biar yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kau mulai menyimpang, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Tuhan, dipersilakan untuk kembali atas ibu saudara terkasih. Haleluya. Sungguh apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita begitu luar biasa kasih-Nya, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sampai detik ini, bahwa pengorbanannya sungguh sangat berarti. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa begini. Aminnya saya tidak cuma sebagian. Yang sini kayaknya masih bersih tangan setelah memberi persembahan. Ada sukacita bagi hari ini? Haleluya. Firman-Nya dahsyat, ajaib, luar biasa. Andalkan Tuhan, amin. Jangan pernah mengandalkan siapapun juga, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Harapan yang kita biasakan, amin. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, sedih, nangis, ya kecewa, sakit hati, mencekno. Tapi firman Tuhan pagi hari ini jelas, kita mengandalkan Tuhan dan pengharapan itu sungguh ada. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memberi pengumuman. Monggo, silakan. Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Wajahnya baru, senyumnya baru. Haleluya. Guru selamat datang, sehat ya. Haleluya. Tuhan. Mika masih ngantuk. Datang dia juga baru dipuji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Nah, pengumuman sebentar nanti kita akan tamah-tamah bersama, sudah disediakan dari Bapak Story dan Bu Agia sudah memasak. Sudah saya bayangkan Pak Moy ya, setelah sekian lama ya, puji Tuhan. Kalau ada kue-kue, KLA dan lain sebagainya, puji Tuhan. Haleluya. Lalu sepanjang minggu kita akan terus berdoa, itu yang terpenting bagi kita semuanya. Harapan kita adalah kepada Allah Bapa di surga. Oh ya, saya masih ingat ya, kalau petugas NCD tadi yang ujian bencanamu itu banyak yang Allahmu-nya itu tolong dibecikan, terus tadi yang darahmu sucikan umunya juga belum dibuat besarnya. Kita biasakan untuk menulis, mengatakan, menghormati bahwa Allah, Tuhan, Yesus, nama itu harus huruf besar ya. Puji Tuhan. Nanti hari Jumat kembali kita akan berdoa yang paling penting kita utamakan ya. Kalau ada waktu, ada kesempatan, mari langkahkan kakimu untuk berdoa bersama-sama ya. Nggak datang nggak salah, tidak pun nggak salah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita datang untuk berdoa ya. Tuhan. Lalu hari Sabtu pemuda dan juga latihan seperti biasa. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya jam 8 pagi. Hanya hari ini kemurahan Tuhan jam 9 ya. Untuk minggu depan dan seterusnya kita kembali akan jam 8 pagi ya, supaya fresh. Puji Tuhan. Nah, kita akan minta tolong Sela sama Kak Mika itu yang kado-kadonya dibawa ke depan. Tukar kado bersama. Ya, saya untuk yang Natal kemarin mengucapkan ya sudah sih di WA, tapi secara lisan saya terima kasih untuk panitia, untuk ibu-ibu berkata, untuk tim dekor Pak Agus yang sudah berjeri lelah. Iya, Natal nanti tahun depan dengan tema apa lagi? Semuanya tanpa terkecuali panitia Natal, tim BAW, terima kasih dan terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Terima kasih. Saya juga
juga ya, selamat Natal, tahun baru. Terima kasih banyak buat tim PAW yang sudah bekerja keras, walaupun dalam kondisi apapun tambah semangat. Tahun 2023 tidak tambah loyo, tetapi tambah berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya, puji Tuhan. Terus ada itunya apa? Kocokannya tadi kecil. Nah, minta tolong Kak Fani, minta tolong. Silakan Bapak Ibu Gembala dan Ibu Gembala bisa dilihat-lihat dulu. Dilihat-lihat dulu. Oke, saya mulai ya. Saya udah yang pertama Kak P, bisa masuk kan? Ini bisa pilih satu. Oh, ini jangan dulu ya. Nanti kalian bisa pilih. Nomor 15. Oh, bisa pilih. 15. Selanjutnya ada satu lagi. Pilih berapa? Nomor 14 kan? Selanjutnya ada saudara Jojo, boleh masuk ke depan. Nomor 16 kan? Selanjutnya saya mau undang nomor 17. Selanjutnya Dason. Yang satu. Siapa nomor 19? Kenapa 19? Selanjutnya Pak Doa. Nomor 18. Selanjutnya Ibu Anda. Silakan Ibu. Kita lihat satu ya. Tunggu. Jadi sama. Ada dulu ya, punya nomor sendiri. Ya, selanjutnya untuk sini. Oh, ya sendiri. Oh, ya. Nomor 10. Selanjutnya Pak Agus. Nomor 6. Selanjutnya Bu Gio. Nomor 9. Selanjutnya Saudara Yo. Nomor 11 kan? Selanjutnya Kak Erna. 08. Ini. Paling 10. Selanjutnya Pak Gem. Nomor 12. Selanjutnya Kopi Bagi. Santai dulu. Saya berkata ya. Oh, berarti nomor 21. Selanjutnya ikutin. Selanjutnya hati-hati. Selanjutnya suster lokasi. Iya, cek. Nomor 20. Betul. Enggak. Selanjutnya Jasper. Nomor 4. Selanjutnya Bapak Sofian.
Ini Kak Yosi sama Kak Yosua kan juga kayak ini. Tapi Arwan juga harus terpilih dan Pak Gubernur sudah menetapkan yang paling bagus adalah nomor 13, 15, 16. Saya ulang 13 Ibu Stefani. Kita berdiri dulu sini, berdiri dulu. 15 itu Jasper. 16 Jasper. Caca dan Caca. Ya, 15 akan diberikan. Ini 1, Caca main. Yang kedua nomor baru, ini baru Jasper. Jasa. Ya, foto dulu kan? Mana ini kan? Iya, kadonya di bawah tuh. Pinjam dulu ya. Pinjam dulu ya, dapat. Maaf loh juga, bukan ini. Iya. 13, 15, 16. Tim Ketua Jasa Wisma PKK Kecamatan Simokerto akan memberikan makanan untuk kita. Kita akan berdoa sekaligus menutup ibadah kita. Kita bagi berdiri. Bapak dan Saudara, kami ucap syukur kami boleh menyelesaikan ibadah perdana di tahun 2023. Hati kami meluap dengan ucapan syukur karena Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus sudah melimpahkan berkat. Nah, saat ini Tuhan yang sudah memberikan kesempatan yang memberkati berkali-kali lipat, sudah memberikan perpuluhan Tuhan yang membalikkan mereka berkali-kali lipat juga. Tingkap-tingkap langit Tuhan curahkan untuk sudah memberikan perpuluhan karena iman mereka. Dan kami berdoa segala binatang pelahat kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga memasuki 2023 di bulan Januari ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati hidangan yang disiapkan oleh ibu-ibu yang terkasih. Tuhan, Kau yang memberkati mereka, sehingga mereka tidak sia-sia. Tuhan yang memelihara mereka. Tim PAMI juga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan kaum dewasa. Tuhan, Kau yang memberkati. Tahun 2023 kasih karunia-Mu melingkupi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah Kau. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai hari ini sampai para lantas dan juga kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Ia percaya katakan amin. Sungguh apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita begitu luar biasa kasih-Nya, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sampai detik ini, bahkan pengorbanannya sungguh sangat berarti. Haleluya. Terus ada sukacita yang luar biasa begini. Aminnya saya tidak cuma sebagian. Yang sini kayaknya masih bersih tangan setelah memberi persembahan. Ada sukacita bagi hari ini? Amin. Haleluya. Firman-Nya dahsyat, ajaib, luar biasa. Andalkan Tuhan, amin. Jangan pernah mengandalkan siapapun juga, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Harapan yang kita biasakan, amin. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, sedih, nangis, ya kecewa, sakit hati, mencekno. Tapi firman Tuhan pagi hari ini jelas, kita mengandalkan Tuhan dan pengharapan itu sungguh ada. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memberikan pengumuman. Monggo, silakan. Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Wajahnya baru, senyumnya baru. Haleluya. Urus selamat datang, sehat ya. Haleluya. Tuhan. Mika masih ngantuk. Datang dia juga baru. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Amin.
Haleluya. Nah, pengumuman sebentar nanti kita akan tamah-tamah bersama, sudah disediakan dari Pastori dan Bu Agia sudah memasak. Sudah saya bayangkan, mau ya setelah sekian lama ya, puji Tuhan. Kalau ada kue-kue, KLA dan lain sebagainya, puji Tuhan. Haleluya. Lalu sepanjang minggu kita akan terus berdoa, itu yang terpenting bagi kita semuanya. Harapan kita adalah kepada Allah Bapa di surga. Saya masih ingat ya, kalau petugas NCD tadi yang pujian bejanamu itu banyak yang Allahmu-nya itu tolong dibetulkan. Terus tadi yang darahmu sucikan umunya juga belum dibuat besarnya. Kita biasakan untuk menulis, mengatakan, menghormati bahwa Allah, Tuhan, Yesus, nama itu harus huruf besar ya. Puji Tuhan. Nanti hari Jumat kembali kita akan berdoa yang paling penting kita utamakan ya. Kalau ada waktu, ada kesempatan, mari langkahkan kakimu untuk berdoa bersama-sama ya. Tidak datang tidak salah, tidak salah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita datang untuk berdoa ya. Tuhan. Lalu hari Sabtu pemuda dan juga latihan seperti biasa. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya jam 8 pagi. Hanya hari ini kemurahan Tuhan jam 9 ya, untuk minggu depan dan seterusnya kita kembali akan jam 8 pagi ya, supaya fresh. Tuhan. Nah, kita akan minta tolong Sela sama Kak Mika itu yang kado-kadonya dibawa ke depan. Tukar kado bersama. Ya, saya untuk yang Natal kemarin mengucapkan ya sudah sih di WA, tapi secara lisan saya terima kasih untuk panitia, untuk Ibu berkata, untuk tim dekor Pak Agus yang sudah jadi lelah. Iya, Natal berarti tahun depan dengan tema apa lagi? Semuanya tanpa terkecuali panitia Natal, tim DAW, terima kasih dan terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kita sepanjang tahun 2020. Terima kasih. Saya juga ya, selamat Natal, tahun baru. Terima kasih banyak buat tim PAW yang sudah bekerja keras, walaupun dalam kondisi apapun tambah semangat. Tahun 2023 tidak tambah loyo, tetapi tambah berkobar-kobar, menyala-nyala ya, Tuhan. Terus ada itunya apa, kocokannya tadi kecil. Nah, minta tolong Kak Fani, minta tolong. Silakan Bapak Gembala dan Ibu Gembala bisa dilihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Oke, saya mulai ya. Saya udah yang pertama Kak Mei bersama saya kan. Ini bisa pilih satu nomornya, jangan katakan dulu ya. Nanti tahunya habis dulu. Nomor 15. Oh, bisa kita nomor 15. Selanjutnya ada satu kaki. Nomor 14 kan? Selanjutnya ada saudara Jojo, boleh masuk ke depan. Nomor 16 kan? Selanjutnya saya Pak Undang. Nomor 17. Selanjutnya Dason. Yang satu. Coba nomor 19. Benar ya, 19. Selanjutnya Kak Dora. Nomor 18. Selanjutnya Ibu Anda. Silakan Ibu, bisa diangkat ya. Itu Bu.
selanjutnya Bu Gio. Nomor 9. Selanjutnya Saudara Yo. Nomor 11 Kak. Selanjutnya Kak Erna. 08. Ini. Kalian semua. Selanjutnya Pak Gem. Nomor 12. Selanjutnya Kok Bani. Santai dulu. Saya bukan apa ya. Oh, bukan nomor 21. Selanjutnya ikutin. Selanjutnya hati-hati. Bukan ada sebenarnya Kak. Selanjutnya Suster Lokasi. Iya, cek. Nomor 20. Terus. Bukan. Selanjutnya Jasper. Nomor 4. Selanjutnya Bapak. Nomor 1 yang ini. Yang terakhir Saudara Ika. Iya, bagus. Ya, terima kasih Saudara. Selanjutnya. Oh ya, selanjutnya bersiap dulu. Memberi apresiasi yang bungkus karbonnya paling bagus. Ini paling bagus ini. Maksudnya bikin mahal-mahal, bilang gitu ya. Aku sampai sekarang kan ya. Untuk pakai apa namanya? Ini Kak Yosi sama Kak Yosua ini juga ini. Tapi karbonnya juga harus dipilih dan Pak Gubernur sudah menetapkan yang paling bagus adalah nomor 13, 15, 16. Saya udah 13 itu Stefani. Kita berdiri dulu sini, berdiri dulu. 15 itu Jasper. 16 Jasper. Saya ada jadi. Ya, 16 akan diberikan. Ini 1, Cece Mani. Anu bulan tahun baru diberikan Jasper. Jasa. Ya, kalau dulu kan apa ini nah? Iya, kadonya di bawah lo. Pinjam dulu ya. Pinjam dulu ya dapat. Maaf loh, tidak, bukan ini. Iya. 13, 15, 16. Tim Ketua Desa Wisma PKK Kecamatan Simokerto akan memberikan makanan untuk kita. Kita akan berdoa sekaligus menutup ibadah kita pakai berdiri. Bapak dan Saudara, kami ucap syukur kami boleh menyelesaikan ibadah perdana di tahun 2023. Nanti kami meluap dengan ucapan syukur karena Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus sudah melimpahkan berkat. Saat ini Tuhan yang sudah memberikan kesempatan yang memberkati berkali-kali lipat, sudah memberikan perpuluhan Tuhan yang membalikkan mereka berkali-kali lipat juga. Tingkap-tingkap lagi Tuhan curahkan untuk sudah memberikan perpuluhan karena iman mereka. Dan kami berdoa segala binatang pelahat kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga memasuki 2023 di bulan Januari ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati hidangan yang disiapkan oleh ibu-ibu yang terkasih. Tuhan, Kau yang memberkati mereka, jadi dalam mereka tidak sia-sia. Tuhan yang memelihara mereka. Tim PAB juga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan kaum dewasa. Tuhan, Kau yang memberkati. Tahun 2023 kasih karunia melingkupi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah Kau. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi oleh hari ini sampai para lantas Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Dia percaya katakan amin.